Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Solihah? Hari ini kita akan belajar pembelajaran kelas 3, tema 2, subtema 3, muatan pelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Wah, taman bunga siapa ini ya? Kok bunganya cantik-cantik? Yang ini potnya juga ada yang digantungkan di dinding. Wah, ini kreatif sekali ya. Potnya dibuat dari air mineral loh. Susunannya juga rapi dan lurus. Ini juga kreatif ya Salihah. Pot bunganya terbuat dari pipa, jadi kelihatan seperti garis lurus ya Salihah. Butari jadi ingat garis bilangan nih. Ananda Salihah ada yang tahu nggak ya apa itu garis bilangan? Kita bahas bersama-sama. Garis bilangan merupakan salah satu perwakilan garis yang mana setiap titiknya mewakili bilangan tertentu. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ananda Solihah sudah tahu belum bagaimana cara menuliskan bilangan cacah pada garis bilangan secara berurutan? Perhatikan contohnya ya. Pada garis bilangan tersebut, setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Selain itu, terdapat tanda panah yang menunjukkan bilangan tersebut bisa diperpanjang sampai tidak berhingga. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Penjumlahan dihitung dengan cara membuat garis panah di atas bilangan sesuai dengan bilangan yang akan dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Perhatikan contohnya ya Salihah. 2 ditambah 3. Kita buat dulu garis bilangannya. Ingat ya, kita harus memulai perhitungan dari angka 0. Yang dihitung adalah banyak lompatannya. Yang pertama kita beri garis dan tanda panah adalah bilangan 2. Panahnya tepat berada di atas bilangan 2. Kemudian ditambah ke 3. Kita lompat sebanyak 3 kali ya. Maka panahnya akan berhenti di angka 5. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Contoh yang kedua, 4 ditambah 9. Kita buat dulu ya garis bilangannya. Karena hasil penjumlahannya akan lebih dari 10, maka garis bilangannya juga kita buat lebih dari 10 ya Salihah. Ingat, kita harus mulai perhitungan dari angka 0. Yang kita beri garis dan tanda panah adalah bilangan 4. Maka kita akan memulai atau melangkah sebanyak 4 kali dari angka 0. Panahnya tepat berada pada angka 4. Kemudian ditambah dengan 9. Kita akan melangkah lagi ke depan sebanyak 9 kali. Maka panahnya akan berhenti tepat di angka 13. Jadi 4 ditambah 9 sama dengan 13. Soal cerita tentang penjumlahan menggunakan garis bilangan. Budi mengamati 2 kecambah kacang hijau yang ditanamnya. 1 kecambah tingginya 7 cm. 1 kecambah lagi tingginya 6 cm. Tentukan jumlah tinggi kedua kecambah Budi menggunakan garis bilangan. Yuk kita selesaikan soal cerita di sini. Penyelesaiannya, kecambah 1 ditambah dengan kecambah 2. Kecambah 1 7 cm ditambah dengan 6 cm. Sama dengan berapa ya? Kita buat dulu garis bilangannya.
kita buat dari 0 sampai 20. Kita melangkah dari 0 ke angka 7. Dan ditambah lagi yaitu 6 cm. Kita melangkah lagi ke depan sebanyak 6 kali, yaitu pada angka 6 cm. Kita hitung sebanyak 6 kali ya Salihah. Dari angka 7 kita memulainya. Dan panah tepat berada pada bilangan 13. Jadi 7 ditambah 6 sama dengan 13 cm. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, penjumlahan bilangan juga dapat dihitung menggunakan garis bilangan. Kedua, penjumlahan dihitung dengan cara membuat dua tanda panah di atas garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Dan yang ketiga, hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Alhamdulillah, pembelajaran kita sekarang sudah selesai. Semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Salihah.